Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Asesmen dan Intervensi Komunitas kelas C, beranggotakan Lilis Nur Fatmawati, Nuzulaili Nurtianggayasari, dan Aziza Oktavia Dewi. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai proses-proses asesmen komunitas dan juga pemetaan komunitas sebagai salah satu alat dari asesmen komunitas. Asesmen komunitas atau penilaian masyarakat, kali ini kita akan membahas mengenai definisi, tujuan, manfaat, prinsip, proses asesmen, langkah dasar asesmen, dan juga alat asesmen. Nah, kemudian ada konsep pemetaan komunitas. Kita akan membahas mengenai apa sih pemetaan komunitas, tujuan dari pemetaan komunitas, dan juga tahapan-tahapannya. Asesmen komunitas adalah kegiatan menilai kekuatan dan kelemahan suatu komunitas sebagai langkah awal pertama untuk merencanakan proses pelayanan yang efektif. Dengan mempelajari isu yang terdapat dalam suatu komunitas, asesor dapat menemukan peluang baru untuk proyek pelayanan dan mencegah duplikasi aset komunitas yang telah ada. Tujuan utama dilakukannya asesmen komunitas adalah untuk membuat keputusan tentang rancangan program dan layanan berbasis informasi, di mana yang akan dikumpulkan dan dianalisis. Asesmen komunitas memiliki 6 manfaat yang sudah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Manfaat tersebut, yang pertama adalah dapat membuat keputusan dan perencanaan. Asesmen komunitas adalah dasar untuk mendesain sebuah perencanaan, memilih partner komunitas, membuat kolaborasi, dan mengimplementasikan pelayanan yang komprehensif untuk menemukan kebutuhan masing-masing keluarga dalam suatu komunitas. Dengan menggunakan data yang didapat dari asesmen komunitas, pemerintah dapat memfasilitasi suatu proses pembuatan keputusan. Manfaat kedua dari asesmen komunitas adalah pelatihan dan pengembangan sumber daya. Asesmen komunitas yang komprehensif adalah cara yang efektif untuk mengedukasi staf, orang tua, dan pemerintah tentang apa yang mereka butuhkan dan kekuatan mereka, juga karakteristik keluarga dalam sebuah komunitas. Semua ini dapat digunakan untuk merencanakan suatu pelatihan yang memadai. Mengembangkan sumber daya komunitas. Asesmen komunitas dapat membantu mengidentifikasi sumber daya komunitas. Pengumpulan informasi melalui asesmen komunitas dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sumber daya yang mereka punya. Yang keempat adalah advokasi. Asesmen komunitas menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk advokasi dan menetapkan prioritas. Manfaat yang kelima, asesmen komunitas sebagai respon terhadap perubahan kebijakan dan program. Perubahan prioritas seperti kesejahteraan merupakan tantangan reformasi staf program. Asesmen komunitas dapat membantu program dan menjawab tantangan tersebut dengan merumuskan tujuan dan sasaran yang tepat. Dan yang terakhir adalah dapat digunakan untuk mengajukan dana tambahan. Asesmen komunitas dapat digunakan untuk mengembangkan program baru, membenarkan perlunya perluasan layanan, aplikasi dukungan untuk non-kepala pendanaan START, dan mengidentifikasi khusus dana untuk program yang digunakan untuk mengatasi kebutuhan. Asesmen komunitas memiliki prinsip, yaitu membangun kemitraan. Pada prinsipnya, membangun hubungan kemitraan adalah dasar dari proses asesmen komunitas. Landasan nyata dari suatu asesmen komunitas adalah hubungan yang terjalin antara orang dan organisasi yang ada dalam masyarakat tersebut, serta saling mempercayai adalah kunci utama dalam melakukan asesmen komunitas. Sebuah kemitraan umumnya terdiri dari warga masyarakat, lembaga-lembaga publik, dan organisasi berbasis masyarakat. Prinsip yang kedua adalah pengembangan kapasitas komunitas.
Asesmen komunitas harus mengembangkan kapasitas komunitas untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kekuatan dalam komunitas tersebut. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa masyarakat memiliki individu, organisasi, dan institusi yang dapat bersama-sama memahami, membuat keputusan, dan menjalankan tindakan-tindakan untuk keuntungan komunitas mereka. Kapasitas komunitas meliputi komitmen, sumber daya, dan kemampuan dalam komunitas tersebut, yang kemudian dapat dikembangkan dalam peningkatan kekuatan komunitas dan pemecahan masalah. Prinsip yang ketiga adalah proses asesmen komunitas dikendalikan oleh komunitas. Asesmen komunitas perlu dikendalikan oleh warga masyarakat. Hal ini berarti bahwa masyarakat memutuskan apakah mereka ingin melakukan asesmen komunitas, apa yang mereka inginkan untuk dinilai, bagaimana mereka ingin melakukannya, bagaimana mereka ingin menyajikan hasil, dan bagaimana mereka ingin menggunakan hasil untuk tindakan masyarakat. Dan prinsip yang terakhir adalah penekanan pada aset komunitas. Misalnya, warga yang suka membaca bisa dijadikan aset untuk menjadi mentor anak-anak dan membaca untuk orang tua yang sudah rabun. Sebelum dilakukan asesmen komunitas, ada hal-hal yang perlu dilakukan, yaitu mengenai penentuan ruang lingkup penilaian, jumlah peneliti yang terlibat dalam penilaian, waktu, dan juga memutuskan relevansi dan ketersediaan data dan persetujuan formal dan informal yang diperlukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Langkah-langkah dalam melakukan asesmen komunitas itu bervariasi, tergantung pada masalah perencanaan yang dihadapi masyarakat. Namun, pada dasarnya ada 5 langkah. Yang pertama adalah merencanakan dan mengatur. Langkah kedua adalah rancangan pengumpulan data. Yang ketiga adalah mengumpulkan data. Yang keempat adalah data review dan analisis data. Dan yang kelima adalah membuat keputusan. Alat-alat penilaian komunitas. Yang pertama, survei. Survei adalah salah satu metode paling terkenal dan paling populer untuk menilai kekuatan dan kelemahan komunitas. Survei yang sederhana akan menargetkan hanya sekelompok kecil pemangku kepentingan komunitas, sedangkan survei yang kompleks akan mengambil sampel segmen besar dari suatu populasi. Survei komunitas yang efektif akan mengungkapkan banyak informasi yang berguna. Yang kedua, persediaan aset. Persediaan aset adalah teknik pengumpulan informasi tentang suatu komunitas melalui observasi. Kegiatan ini paling baik bila dilakukan saat pertemuan komunitas. Yang ketiga, pemetaan komunitas. Alat penilaian komunitas ini akan kita bahas lebih lanjut nantinya di slide selanjutnya. Yang keempat, ada jadwal kegiatan harian, yaitu mencari tahu tentang kebiasaan kerja anggota komunitas adalah cara yang terbaik untuk mempelajari tentang pembagian kerja komunitas dan persepsi pekerjaan berdasarkan jenis kelamin dan usia. 5. Kalender musiman. Kegiatan ini akan mengungkapkan perubahan permintaan dan penawaran tenaga kerja musiman, pola pendapatan rumah tangga, ketersediaan pangan, dan permintaan atas sumber daya publik, seperti misalnya sekolah, sistem angkutan massal, dan fasilitas rekreasi. Dalam kegiatan ini, sekelompok anggota masyarakat akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan usia, jenis kelamin, atau profesi. 6. Kafe komunitas. Kafe komunitas menciptakan suasana restoran atau kafe di mana sekelompok kecil orang dari komunitas itu mendiskusikan masalah yang diangkat oleh fasilitator. Kegiatan ini bisa menjadi acara yang menghibur dan cara unik untuk belajar tentang komunitas dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam dialog langsung. Ketujuh, kelompok fokus. Kelompok fokus adalah diskusi terencana yang digunakan untuk menentukan
preferensi dan opini komunitas tentang masalah atau ide tertentu. Melakukan kelompok fokus ini membutuhkan perencanaan yang matang dan seseorang yang ahli dalam memfasilitasi diskusi. Yang terakhir 8, panel diskusi, yaitu melibatkan beberapa pakar pada subjek tertentu. Diskusi panel disusun dengan hati-hati dan biasanya akan melibatkan fasilitator yang mengajukan pertanyaan khusus kepada panelis tentang komunitas atau masalah tertentu. Seringkali pemerintah kota, organisasi atau non-pemerintah, rumah sakit, dan universitas membayar para ahli untuk pengumpulan dan menafsirkan informasi terperinci tentang komunitas dan masalah yang akan mereka hadapi. Konsep pemetaan komunitas. Pemetaan komunitas yang digunakan untuk mengungkapkan perspektif orang yang berbeda tentang suatu komunitas. Pemetaan ini membutuhkan sedikit sumber daya dan sedikit waktu dan dapat disesuaikan untuk partisipan dari segala usia atau latar belakang pendidikan. Selanjutnya tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi penggunaan partisipan dan akses ke sumber daya komunitas. Yang kedua, membandingkan persepsi tentang pentingnya berbagi sumber daya komunitas. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan partisipan. Tahapan pemetaan dalam komunitas. Yang pertama, tahap persiapan. Nah, pada tahap ini, pilih lokasi dan waktu rapat yang sesuai dengan jadwal orang-orang yang berada dalam komunitas. Karena pemetaan komunitas paling efektif dengan sekelompok kecil orang saja dan tidak lebih dari 20 peserta. Nah, mungkin Anda perlu melakukan lebih dari satu sesi untuk melakukan pemetaan ini. Pastikan Anda memiliki materi yang sudah matang dan telah mengundang cukup banyak orang untuk berpartisipasi. Nah, untuk bahan yang dibutuhkan yaitu ada lembaran kertas flip chart atau lembar kertas bersih seukuran kertas koran. Lalu ada spidol berbagai warna, ada pita perekat, dan notes tempel. Lalu yang kedua yaitu prosedur. Yang pertama, perkenalkan diri Anda dengan jelas. Jelaskan juga tujuan dari sesi tersebut. Bagilah peserta menjadi kelompok beranggotakan 4-6 orang, baik secara acak atau berdasarkan usia, jenis kelamin, atau profesi. Nah, yang ketiga, minta anggota kelompok memperkenalkan diri mereka satu sama lain. Lalu, bagikan spidol dan kertas flip chart tadi pada masing-masing anggota. Lalu beritahu peserta bahwa mereka akan menggambar peta dari komunitas mereka. Next, minta peserta untuk mengidentifikasi tempat sentral dalam komunitas mereka. Lalu minta setiap anggota kelompok untuk menandai tempat tinggalnya di peta tersebut. Lalu minta peserta untuk terus menambahkan tempat-tempat penting seperti pasar, tempat ibadah, sekolah, taman, tempat-tempat bisnis, dan lain-lain. Lalu minta setiap kelompok untuk memilih 2 dari kategori tempat-tempat seperti yang pertama, tempat di mana mereka menghabiskan waktu paling banyak. Yang kedua, tempat yang mereka suka dan tidak suka menghabiskan waktu. Lalu yang ketiga, tempat organisasi dan lembaga yang paling penting bagi setiap kelompok. Ditunjukkan dengan tanda centang, bintang atau enggak X. Lalu tempat yang ingin mereka tambahkan ke komunitas ditunjukkan dengan catatan tempel atau kertas kecil tadi itu ditaruh di tempat tersebut. Lalu mintalah setiap kelompok untuk membahas secara singkat petanya, termasuk tempat-tempat yang udah menjadi tambahan tadi. Terakhir, kumpulkan semua kelompok dan mintalah perwakilan dari masing-masing mereka untuk membagikan peta ke sesama mereka kembali. Next, dalam kelompok besar diskusikan semua peta seperti apa perbedaan di antara peta-peta mereka, mengapa ada perbedaan, atau apakah ada kesamaan di antara peta-peta tersebut, jika ada mengapa. Lalu minta fasilitator lain untuk mencatat komentar dari peserta. Terakhir, kumpulkan peta di akhir kegiatan.
Yang ketiga ada variasi. Nah, yang variasi ini, yang pertama mintalah kelompok berkeliling komunitas sebelum menggambar peta. Nah, pada akhir aktivitas menggambar tadi, kosongkan kertas di sebelah setiap peta untuk memungkinkan peserta menulis komentar di peta satu sama lain. Sekian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.